Gerindra menawarkan begitu posisi cawapres misalnya 90% pasti mengambil Gus Imin, itu akan nanti rapat yang akan memutuskan. Tapi kalau dari Dewan Syuro sendiri pertimbangannya seperti apa sih menyambut Ini Dewan Syuro nih. Ini nih Dewan Syuro. Ini Dewan Syuro. Jadi kita rapat meskipun alot tadi seperti yang disampaikan Pak Waketum tadi, Dewan Syuro menyambut baik tawaran dari Nasdem. Dan seperti yang disampaikan, semuanya hasil pembicaraan sekarang rapat pleno ini akan kita finalkan di Surabaya nanti. Jadi Kondisi politik nasional menjelang pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 semakin memanas. Dalam waktu sangat singkat, dalam hitungan hari, peta politik koalisi pasangan calon presiden dan wakil presiden mendadak berubah drastis. Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar yang semula menjadi mitra utama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR antara Gerindra dan PKB mendadak terdepak dari pusaran koalisi KIR setelah Golkar dan PAN secara resmi bergabung ke Prabowo Subianto, sedangkan Muhaimin Iskandar tidak dilibatkan pada rapat pengubahan nama koalisi dari KIR menjadi Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Namun dalam waktu super singkat juga, hanya dalam hitungan hari, tiba-tiba Koalisi Perubahan dan Persatuan atau KPP juga mendadak berubah. Bakal calon presiden Anies Baswedan secara mengejutkan menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden tanpa melalui pembicaraan dengan Partai Demokrat. Padahal sebelumnya mereka sudah membuat kesepakatan bersama tentang koalisi perubahan itu. Kini giliran Partai Demokrat yang ditinggalkan begitu saja tanpa pembicaraan dengan seluruh partai politik. Proses inilah yang membuat Partai Demokrat merasa dikhianati Nasdem dan Anies Baswedan. Beberapa hal yang patut disimak dari perubahan koalisi secara mendadak ini. Pertama, sejumlah pengamat politik menduga sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM sudah mengetahui bahwa Muhaimin Iskandar sudah memiliki koalisi baru, yaitu dengan Anies Baswedan, sehingga Muhaimin ditinggalkan begitu saja ketika rapat pengubahan nama koalisi KIR menjadi KIM. Kedua, ada tengarah skenario perubahan koalisi yang mengejutkan publik. Ini merupakan skenario yang dibuat oleh Jokowi yang ditengarai berusaha cawe-cawe untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan dengan menggandengkan Anies dengan Muhaimin. Setidaknya Jokowi bisa menempatkan calon wakil presiden yang bisa dikendalikannya di koalisi perubahan, yaitu Muhaimin Iskandar. Ketiga, ada juga yang menduga pemasangan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar ini merupakan bagian dari kesepakatan politik antara Jokowi dengan Surya Paloh, mengingat kader utama Nasdem yaitu Johnny Plate kini sedang tersandung kasus dugaan korupsi BTS. Untuk melokalisir kasus dugaan korupsi itu agar tidak merembet ke partai, ada kemungkinan Surya Paloh akhirnya mengalah ke Jokowi dengan menempatkan Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden bersama Anies Baswedan. Selain itu, juga untuk menyelamatkan Anies Baswedan dari ancaman dijebloskan ke penjara terkait dugaan korupsi di kasus Formula E yang ditangani KPK, mengingat isu kasus-kasus hukum begitu santer terdengar bahwa hukum digunakan untuk kepentingan politik. Siapapun politisi yang tidak bersedia bergabung atau melawan keinginan penguasa akan dijegal melalui proses hukum. Kebetulan pula
Muhaimin Iskandar juga sempat diperiksa dalam kasus dugaan korupsi di KPK yang dikenal dengan kasus kardus durian. Sebaliknya, Partai Demokrat yang kokoh berusaha setia dalam koalisi perubahan yang kebetulan ketua partainya yaitu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY masih bersih, tidak tersandung kasus hukum atau korupsi, kurang bermain siksak dalam proses koalisi politik. Akhirnya merasa dikhianati oleh mitra koalisinya yaitu Nasdem dan Anies Baswedan. Sudirman Said kan menyebut bahwa nama Mas AHY itu sebetulnya sudah pernah muncul, bersedia begitu jadi wapres. Tapi ada partai yang setuju dan tidak setuju. Apakah itu Nasdem salah satunya yang tidak setuju nama AHY? Saya tidak pernah menyatakan tidak setuju kepada Mas AHY. Sungguh saya harus katakan itu. Apalagi dalam publik, kalau pertemuan dimanapun, tulisan, apa ada. Dia adik saya. AHY sebagai seorang adik, orang muda, pemimpin muda yang saya harapkan the rising star ke depan nantinya, harusnya. Ya, baik. Ada juga yang menilai kocok ulang koalisi Pilpres ini merupakan skenario B atau skenario kedua dari Joko Widodo untuk mengamankan posisinya pasca lengser dari presiden. Namun, masih sangat mungkin akan terjadi kejutan politik baru yang bisa disebut sebagai skenario C yang lebih mengejutkan. Pertanyaan yang muncul, apakah koalisi perubahan antara Nasdem, Demokrat dan PKS benar-benar sudah bubar? Apakah pemasangan capres-cawapres antara Anies Baswedan dan Muhaimin akan bersatu sampai ke pendaftaran? Atau hanya untuk sementara, sekedar untuk mengocok situasi politik? Mengingat koalisi itu terbangun sangat mendadak, baru bertemu seumur jagung. Kita tunggu dinamika politik selanjutnya.